karena kesibukan dalam bekerja, kesibukan kita dalam keinginan hati kita membuat kita menjadi lupa untuk berdoa kepada Tuhan, dan hal itulah yang membuat kita menjadi sia-sia dalam menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Saudara, kita telah melakukan bagian kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita untuk memberkati kita, untuk memberikan kita kedamaian, untuk memberikan kita sukacita, untuk memberkati setiap pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, sehingga bersama-sama dengan keluarga kita merasakan berkat Tuhan dalam kebahagiaan yang sejati. Salam sejahtera bagi kita. Saudara yang terkasih, yang menjadi tema pembahasan kita pada saat ini adalah kenikmatan duniawi adalah sia-sia. Sekali lagi, kenikmatan duniawi adalah sia-sia. Nah, saudara yang terkasih, di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang tidak ingin merasakan kesenangan. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak ingin hidup dalam kelimpahan. Tetapi semua manusia menginginkan yang namanya hidup kesenangan. Manusia ingin hidup dalam kelimpahan. Sehingga dengan manusia memiliki keinginan untuk mengalami kesenangan dalam hidupnya, supaya ia mengalami hidup dalam kelimpahan, sehingga banyak manusia pada saat ini yang tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara dan bahkan tega untuk menyakiti hati sesama demi mendapatkan keinginan hati untuk hidup dalam kesenangan, untuk hidup dalam kenikmatan, untuk hidup dalam hal yang diinginkannya. Sehingga pada saat ini dengan keinginan hati manusia untuk merasakan kesenangan, untuk merasakan kelimpahan dalam hidup, sehingga banyak manusia yang dengan tega berbuat jahat kepada sesama. Banyak manusia pada saat ini yang saling menyakiti satu dengan yang lain hanya demi keinginan hati untuk merasakan yang namanya kesenangan. Ketika ia tidak menemukan kesenangan hatinya, ketika ia tidak dapat menggapai keinginan hati untuk hidup dalam berkelimpahan, maka sebagian manusia rela untuk mengorbankan sesamanya demi keegoisan karena mementingkan diri sendiri. Nah, saudara yang terkasih, tentunya di dalam menggapai sebuah keinginan hati untuk ingin merasakan yang namanya kesenangan dalam hidup, dan itu harus diperjuangkan dan harus melewati berbagai proses. Dan pada saat ini kita pun melihat bahwa begitu banyak manusia yang sedang memperjuangkan keinginan-keinginan hati untuk dapat merasakan kesenangan hidup. Sehingga manusia pada saat ini sedang berlomba-lomba untuk bekerja dan terus bekerja, untuk berusaha dan terus berusaha demi mendapatkan keinginan hati untuk merasakan kesenangan hidup, untuk merasakan yang namanya hidup dalam kelimpahan, karena semua itu dapat memberikan kenikmatan dalam dunia ini. Tapi kita melihat, saudara, bagaimana kehidupan seseorang yang sudah merasakan kenikmatan di dunia ini. Seseorang yang sudah merasakan kenikmatan di dunia ini, yaitu seorang yang bernama Salomo.
Ia menceritakan bahwa dalam hidupnya ia pernah merasakan kesenangan secara duniawi. Ia juga memiliki segalanya. Ia berkecukupan dalam segala materi. Ia tidak merasakan kekurangan apapun. Ia memiliki segalanya, bahkan kedudukan, jabatan juga Salomo mendapatkannya. Namun semua itu tidak memberikannya sebuah kebahagiaan. Kenikmatan yang ia rasakan itu tidak dapat memberikannya kebahagiaan yang sejati. Bahkan kenikmatan yang dirasakan oleh seorang Salomo dari kekayaannya sehingga membuat ia terjerumus untuk hidup dalam dosa dan menjadi jauh daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, tentunya kita juga sebagai manusia pada masa kini, kita memiliki keinginan hati untuk ingin merasakan yang namanya kesenangan, untuk ingin merasakan yang namanya kelimpahan dalam hidup. Sehingga dalam hidup ini kita berusaha, kita berupaya untuk bekerja dan terus bekerja supaya apa yang kita inginkan, untuk merasakan kesenangan itu, untuk merasakan yang namanya kelimpahan dalam hidup dapat tercapai. Sehingga di dalam manusia bekerja pada saat ini seringkali menghabiskan waktunya untuk bekerja dan terus bekerja sampai lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga dengan kesibukan manusia pada saat ini di dalam bekerja dan terus bekerja, sehingga sering mengabaikan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Semua itu hanya demi keinginan hati, demi mendapatkan sebuah hidup yang berkelimpahan. Tetapi ingatlah saudara, dengan kisah hidup seorang Salomo menyadarkan kita bahwa kekayaan itu tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Bahkan kedudukan, jabatan sekalipun juga tidak dapat memberikan sukacita, damai sejahtera, bahagia dalam hati ini. Selain hanya dekat dengan Tuhan, selain hanya Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Nah, saudara yang terkasih, ada banyak manusia saat ini yang berusaha untuk mencapai keinginan hati, untuk merasakan kesenangan secara duniawi dalam hidup berkelimpahan, untuk berkecukupan dalam segala hal, sehingga rela untuk melakukan apapun dan bahkan dengan tidak segan-segan berbuat jahat kepada sesama, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan demi tercapainya sebuah keinginan hati. Nah, saudara yang terkasih, apa gunanya sebuah kekayaan tanpa kebahagiaan? Apa gunanya harta yang melimpah jika kita tidak merasakan damai sejahtera? Apa gunanya jabatan dan kedudukan, tapi kita tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini? Nah, pada saat ini lewat kehidupan seorang Salomo menyadarkan kita bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu diperoleh bukan dari kekayaan. Kebahagiaan yang sejati itu hanya dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang senantiasa mengasihinya. Nah, saat ini mari kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah kita sudah sama dengan manusia-manusia yang hanya selalu menginginkan kesenangan dalam hidup, yang selalu menginginkan hidup yang serba berkecukupan, hidup dalam berkelimpahan, namun kita mengabaikan waktu
untuk bersekutu, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hanya demi keinginan hati supaya kita dapat merasakan kesenangan hidup kita sendiri, supaya kita dapat menggapai apa yang kita inginkan, sehingga kita tega berbuat jahat terhadap sesama kita tanpa segan-segan untuk menyakiti hati sesama kita. Jika hal itu pernah terjadi dalam diri kita, maka saat ini lewat kehidupan seorang Salomo, kita disadarkan, kita diingatkan untuk berhenti menyakiti sesama hanya demi keinginan hati untuk merasakan kenikmatan dunia. Kita diajarkan saat ini untuk mengetahui bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah berasal daripada Tuhan. Jadi jangan habiskan waktu untuk menyakiti sesama hanya demi menggapai berbagai keinginan-keinginan hati untuk demi sebuah kesenangan duniawi, karena kenikmatan duniawi adalah sia-sia. Nah, saudara yang terkasih, pada saat ini kita diingatkan oleh situasi-situasi buruk yang sedang terjadi, di mana pada saat ini ada banyak orang yang sering cekcok terhadap satu dengan yang lain. Ada banyak orang yang saat ini mengalami pertengkaran satu dengan yang lain hanya demi merebut berbagai kedudukan jabatan dan hanya demi mengejar sebuah keinginan hati. Ingatlah, dengan hal itu semua itu adalah sia-sia. Namun kita diajarkan untuk senantiasa mengutamakan Tuhan daripada segalanya, maka selebihnya Tuhan yang akan menganugerahkan kita berkat, sehingga Tuhan akan memberikan kita hidup damai sejahtera yang melebihi daripada kesenangan duniawi. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera yang melebihi daripada kenikmatan apapun di dunia ini. Ketika kita senantiasa berdoa, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita melebihi daripada hal-hal yang membawa kita dalam kesenangan duniawi. Ingatlah bahwa dalam hidup ini kita sangat membutuhkan damai sejahtera. Kita sangat membutuhkan yang namanya bahagia yang sejati. Apa gunanya kekayaan tapi kita merasa hampa dalam hidup ini? Apa gunanya jabatan dan kedudukan tapi kita tidak merasakan sukacita, kita tidak merasakan bahagia, kita tidak merasakan damai sejahtera? Jabatan, kekayaan akan menjadi sia-sia tanpa kita merasa bahagia dan damai sejahtera. Nah, saudara yang terkasih, tentunya semua kita ingin merasakan namanya kebahagiaan. Jika kita mau hidup dalam kebahagiaan, maka jangan pernah mencari kebahagiaan pada kekayaan, karena itu adalah sia-sia. Tetapi jika kita mau hidup dalam kebahagiaan, jika kita mau hidup dalam damai sejahtera, maka mintalah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan yang senantiasa memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang sejati. Ada banyak orang pada saat ini yang salah langkah untuk mencari sebuah kebahagiaan.
Ada banyak manusia yang mengira bahwa dari kekayaan itu akan muncul sebuah kebahagiaan. Banyak orang yang mengira bahwa dari jabatan dan kedudukan itu akan muncul sebuah yang namanya kepuasan hati. Tapi sesungguhnya semua itu adalah sia-sia. Kenikmatan dari kekayaan, kenikmatan dari jabatan, kenikmatan dari kesenangan-kesenangan duniawi, semua itu adalah sia-sia. Tetapi satu hal yang sangat-sangat dirasakan dalam hidup ini, yang sangat kita nikmati dalam hidup ini adalah kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, seberapa banyak kita yang sedang merindukan kebahagiaan pada saat ini? Seberapa banyak kita yang sedang merindukan damai sejahtera terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita? Jika kita merindukan kebahagiaan dan kita merindukan damai sejahtera terjadi di tengah-tengah keluarga kita dan dalam kehidupan kita secara pribadi, maka jangan mencarinya pada kekayaan, jangan mencarinya pada kedudukan dan jabatan, tetapi carilah kebahagiaan yang sejati dan damai sejahtera adalah kepada Tuhan. Dengan kita senantiasa bersekutu, bersyukur kepada Tuhan, maka di situ Tuhan menganugerahkan kebahagiaan. Terkadang oleh karena kesibukan dalam bekerja, kesibukan kita dalam keinginan hati kita, membuat kita menjadi lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan hal itulah yang membuat kita menjadi sia-sia dalam menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa setiap orang yang mencari kebahagiaan pada kekayaan itu sama halnya dengan seseorang menjaring angin. Seseorang yang mencari kebahagiaan pada kekayaan itu hanya membawa kesia-siaan dalam kehidupannya. Tetapi marilah kita menggunakan waktu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka lihatlah, Tuhan menganugerahkan kebahagiaan dalam hati kita. Tuhan menganugerahkan damai sejahtera dalam pribadi kita. Di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan akan memberikan bahagia yang sejati. Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ingat bahwa damai sejahtera hanya Tuhan yang dapat memberikannya. Ketika kita bersyukur selalu kepada Tuhan, ketika kita menggunakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan yang melebihi daripada kesenangan di dunia ini. Tuhan memberikan kita sukacita yang melebihi daripada kenikmatan di dunia ini. Nah, saudaraku yang terkasih, jika saat ini kita merindukan kebahagiaan, mari kita mengambil satu komitmen untuk senantiasa memberikan waktu kita untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Dan marilah kita bisa membagi waktu dengan baik, supaya senantiasa dalam waktu yang kita gunakan hendak akan membawa berkat bagi kita. Jangan biarkan waktu kita habis untuk keinginan-keinginan hati yang tidak membawa dalam kebaikan. Tetapi hendaklah waktu kita
kita gunakan untuk membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih, pada saat ini kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang dituliskan dalam firman Tuhan ini tanpa kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena itu, mintalah pertolongan daripada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya ketika kita telah melakukan bagian kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita untuk memberkati kita, untuk memberikan kita kedamaian, untuk memberikan kita sukacita, untuk memberkati setiap pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, sehingga bersama-sama dengan keluarga kita merasakan berkat Tuhan dalam kebahagiaan yang sejati. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam.